Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya untuk teman-teman semua. Baik, jumpa lagi dengan saya Indra Baskara. Eh, pada beberapa waktu yang lalu ada teman-teman ya yang bertanya di kolom komentar di beberapa video saya eh, untuk meminta saya meng-spill ya apa aja isi dari filter kolam ikan nila sistem ras milik saya ini. Jadi yang ukuran totalnya dari yang kolam saya yang lama itu sampai yang baru ini nyambung ya. Jadi ukurannya 2 meter kali 8 meter ya total dengan filternya ini. Tapi pada video-video saya yang lain sering saya sebutkan kolam 3,5 kali 2 meter sama kolam 2 kali 2 meter ya. Nah, untuk yang 2 kali 2 meter itu untuk sekarang sistem filtrasinya saya pisah karena sedang saya gunakan untuk pembesaran ikan gurame ya. Jadi yang untuk ikan nila yang ini saja, kolam yang baru yang 3,5 kali 2 meter. Jadi untuk isian dari filter sistem ras ya kolam nila saya ini jadi seperti ini. Nah, jadi sebagai informasi tambahan ya untuk mempertegas video-video yang lain bahwa kolam ikan nila sistem ras saya ini jadi benar-benar sistem ras murni ya. Jadi benar-benar airnya ya itu aja, nggak ada kocoran dari sumber mata air atau dari sumber air yang lain ya. Hanya tambahan ya air hujan aja lah saat musim hujan. Dan ini benar-benar sistem ras murni ya, nggak ada dari kocoran atau sistem seperti sistem ikan nila air deras ya. Jadi ini teman-teman, ini chamber pertama, kemudian ini chamber kedua, ini chamber ketiga ya. Untuk chamber ketiga ini sekarang sudah saya separasi lagi dengan tembok untuk memisahkan dengan ruang filter biologis dan rumah pompanya ya. Jadi sekarang saya pisah, yang dulunya saya gabung jadi satu. Nanti saya jelaskan teknisnya. Jadi ini jadi semua sebagai tambahan informasi ya. Jadi semua chamber filter di kolam saya ini selalu saya isi ikan nila ya yang agak kecil-kecil. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar lebih bersih ya lingkungan kita. Karena kalau teman-teman yang sudah pernah atau punya kolam pasti tahu ya, namanya air entah itu bersih ataupun kotor pasti akan didatangi oleh ini ya, nyamuk ya untuk bertelur ya. Apalagi kalau airnya jernih itu bisa menyebabkan datangnya nyamuk demam berdarah ya. Itu tentu sangat membahayakan ya untuk keluarga kita dan juga untuk lingkungan kita. Dan juga selain itu juga akan muncul pasti larva cacing darah ya. Jadi itu sebenarnya bukan nyamuk. Kalau larva cacing darah itu hanya di ini aja, di air yang keruh aja ya. Jadi pasti akan selalu muncul larva cacing darah dan itu akan nanti larva itu akan bermetamorfosis menjadi serangga Chironomus ya. Jadi serangga Chironomus itu jadi serangga yang mirip nyamuk ya, tapi itu sebenarnya tidak menggigit manusia, itu hanya menghisap nektar bunga ya. Jadi seperti sudah saya jelaskan di video-video saya yang lain, ada penjelasan untuk larva Chironomus itu.
Jadi tujuannya dikasih ikan di setiap chamber filter itu yaitu untuk memakan larva-larva cacing darah ataupun misalnya ada larva jentik nyamuk ya, itu pasti dimakan ya. Jadi ini yang sini saya kasih sekitar 20 ekor. Kemudian yang sini di filter mekanis saya kasih sekitar 15-20 ekor ya, saya lupa ininya jumlahnya ya, banyak pokoknya, untuk memastikan tidak ada larva yang berubah menjadi nyamuk ya. Jadi larva cacing darah tuh merah-merah gitu ya, seperti cacing, tapi sebenarnya itu seperti ada kakinya ya, mirip-mirip cacing sutra gitulah, tapi lebih pendek-pendek. Kemudian ini chamber ketiga, ini jadi filter mekanis, ini harus selalu ditutup ya, supaya bakteri nitrifikasi yang ada menempel di biobol itu nggak mati ya kalau kena sinar matahari. Nah, jadi ini di rumah pompa ini juga ada ikannya, ini sekitar ada 10 ekor. Kemudian ini di filter biologis juga, nah itu terlihat ada biobol. Di sini juga saya kasih ikan ya, sekitar 15-20 ekor. Nah ini di biobol ini pasti nanti ya juga akan muncul ya larva cacing darah itu. Nah ini kan terlihat bersih, ini kalau nggak ada ikannya pasti banyak sekali nih. Ini karena udah dimakan ya sama ikan-ikan nila yang ada di chamber filter biologis ini. Bersih ya teman-teman. Akan tapi yang di jaring nelayan ini pasti akan ada ya, cuma dia begitu nanti naik dan akan berubah menjadi serangga Chironomus itu, nanti pasti akan dimakan ya sama ikannya. Oke, sekalian saya spill juga sistem urutan pemipaannya ya. Nah, jadi ini ada bantalan berupa lembaran alderon ya, nanti sisa-sisa waktu pembangunan rehab rumah saya. Jadi ini saya lubangin, karena ini chamber pengendapan ya. Nah, ini supaya apa? Ini dikasih lubang-lubang supaya air, untuk lubang-lubang air ya, dan untuk mencegah ikan supaya nggak masuk ke saluran pembuangan sana ya saat airnya saya flush. Jadi ini masih ada lubang-lubang ini juga untuk mencegah ikan supaya nggak masuk ke bawah dari ini ya, dari filter mekanis jaring nelayan ini. Nah jadi ini filter, isi dari filternya. Ini saya kasih bantalan. Nah jadi itu ada 3 pipa yang keluar ini dari dasar. Ini asalnya adalah dari bottom drain ya, di tengah sana. Jadi 3 pipa 2 in di bottom drain itu ditarik lurus ke sini, kemudian ditarik lurus ke sini juga. Nah, jadi ini di bawah sini ada semacam dop juga ya, dop tapi yang ulir gitu. Jadi nanti suatu saat misalnya terjadi macet atau terjadi sumbatan, nanti bisa kita bersihkan ya. Nanti tinggal digali aja sedikit di sini, kemudian dibersihkan ya menggunakan sikat atau pipa gitu. Jadi untuk antisipasi itu sudah saya persiapkan saat pembuatan kolam. Nah dari ini karena sudah saya tutup, jadi pengendapan ini untuk meringankan kerja filter mekanis jaring nelayan di sana ya. Jadi untuk lebih meringankan kerjanya, dan itu juga nanti karena kerjanya lebih sedikit, otomatis pembersihannya pun lebih cepat dan lebih mudah ya. Jadi ini air ini kok sudah bercampur dengan kotoran-kotoran ikan ya, tinggal kita buang aja, kita buang. Nah ini ada stop keran, jadi ini
dari dasar chamber pertama ini ada L. Nah ini ada stop keran 2 in ini. Kemudian kita buka aja ya, kita buka. Ini terlihat ya airnya akan mengalir. Selain itu perlu kita kocok-kocok juga supaya kotorannya terbuang ya. Nah, ini biar terbuang secara merata teman-teman. Nah jadi ini pembuangan di dasar ini stop keran sudah saya buka. Ini saya buang ke semacam kotak pembuangan ya. Jadi saya ada membuat tempat pembusukan sampah organik ya. Ini di bawah ini ada pipa ke sana. Nah, munculnya di sini ya teman-teman. Nah ini di sini saya membuat lubang dengan kedalaman 2 meter ya, ukurannya 90 cm kali 90 cm kurang lebih. Nah jadi itu di sana airnya itu terbuang ya, terbuang menjadi satu dengan sampah-sampah organik ya. Nah, mungkin kurang jelas karena gelap ya, tapi terdengar ya gemericik suara air pembuangannya. Ya untuk jadi ini atau boleh dibilang septic tank ya untuk kolam saya ini. Jadi ini menjadi solusi bagi saya karena di depan rumah saya ini nggak ada saluran got ya. Nah ini langsung jalan, yang ada got di seberangnya sana. Jadi daripada saya susah-susah gali jalan untuk pembuangan, kita buatkan aja semacam sumur resapan ya. Nah itu terlihat teman-teman, airnya mengalir. Kita bantu kopiak-kopiak supaya kotorannya terbuang ya. Nah jadi selain saya alirkan ke septic tank atau bak untuk sampah organik di sana itu, terkadang saya juga mengalirkan kotoran ini ya menggunakan pompa untuk menyirami tanaman-tanaman saya. Jadi ada tanaman serikaya, sirsak, sama tanaman jambu di sana. Sama ada saya nanam rumput-rumput apa itu namanya, rumput gajah mini ya. Jadi untuk pupuk sekalian. Nah lanjut ke sistem pemipaannya. Jadi dari chamber pertama ini kotoran, air yang kotor dilanjutkan lewat bawah menuju chamber kedua ya. Jadi ini chamber keduanya. Ini di bawah atap alderon ini yang saya lubang-lubang ini ada jaring nelayan bekas ya. Jadi jaring nelayan bekas sampai saat ini ya menurut saya ini filter mekanis yang terbaik ya. Terbaik artinya yang pertama dia lumayan rapat atau kerenggangan sama kerapatannya bisa kita atur. Kemudian dia sangat efektif dalam menyaring kotoran kasar. Kemudian yang kedua, mengapa saya katakan terbaik, karena harganya murah ya, dibandingkan jika dibandingkan dengan semacam job mat ya. Itu tahu sendirilah harganya kalau di toko-toko atau di marketplace itu. Jadi ini saya kasih atap alderon yang di lubang-lubang juga karena untuk mencegah ikan masuk ya, masuk atau terjerat di jaring-jaring nelayan bekas ini. Jadi seperti itu. Kemudian kotoran yang ada di bawah terperangkap sama jaring nelayan bekas. Kemudian yang keluar di atas ini adalah air yang sudah jauh lebih bersih ya dibandingkan yang di chamber 1 ini. Nah, kemudian
dari chamber 2 ini dilanjutkan ke chamber filter biologis. Jadi ini saya kasih pipa 4 in, kemudian kasih dop dan di lubang-lubang seperti ini ya, untuk mencegah ikan untuk supaya tidak nyebrang ke chamber biologis. Selain itu juga di chamber biologis kan ada biobol yang supaya nggak nyebrang juga ya, supaya dia tetap ada di tempatnya. Nah, jadi ini ada di biologis ini juga ada, saya kasih aerasi ya, pakai aerator Yamano LP10. Nah, kemudian air yang sudah di nitrifikasi ini dilanjutkan ke chamber berikutnya. Jadi itu lubangnya di bawah ya, antara dua chamber ini di bawah. Kemudian di sini menjadi rumah pompa. Nah, setelah rumah pompa ini kemudian dialirkan ke kolam utama ya, ke sana ya, ke sana. Kemudian saya ini di cabang, ada yang ke kolam yang 2x2 meter itu, sama buat kolam yang ini 3,5x2 meter ini ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, itu kok ada pipa besar ya 4 in itu. Jadi ini di dalamnya ada lampu UV ya. Nah, jadi ini lampu UV ini menurut saya ini opsional ya buat teman-teman. Fungsinya adalah agar kolam ikan nila ya warnanya tidak hijau ya. Jadi itu opsional aja. Jadi ini udah sekitar 1 bulan ini nggak saya hidupkan ya. Jadi saya hidupkan itu lampu UV saat saya kepengen ini aja, kepengen melihat kolam dalam kondisi yang tidak hijau ya, tidak hijau sehingga airnya lebih jernih ya. Nanti kalau ini dimatikan nanti airnya akan menjadi hijau ya, karena alga-alganya akan berkembang biak ya. Boleh dibilang secara simple, secara praktisnya bahwa ini untuk lampu UV ini untuk mengontrol alga ya. Jadi sebenarnya alga itu juga kalau di kolam ikan nila sistem RAS itu manfaatnya cukup membantu untuk menambah oksigen terlarut ya, karena saat siang itu alga-alga itu berfotosintesis sehingga menghasilkan oksigen di dalam air kolam ya. Jadi ini saya pernah membandingkan juga antara saat lampu UV dimatikan sama saat lampu UV tidak, saat lampu UV saya hidupkan sama saat lampu UV tidak saya hidupkan ya. Jadi saat air hijau itu ikan terlihat lebih, apa ya bahasanya itu, lebih lincah dan terlihat lebih bugar gitu ya. Kemudian makannya juga jauh lebih rakus karena kandungan oksigennya selain dari aerator itu juga ada dari hasil fotosintesis alga ya. Nah, kemudian apabila dijernihkan menggunakan lampu UV, saat lampu UV-nya dihidupkan itu nanti setelah air itu jernih selama sudah, jadi saat lampu UV dihidupkan itu misalkan posisi kolam penuh dengan alga ya warna hijau dan ikan segar bugar, kemudian saya ingin agar kolam ini tidak hijau supaya lebih jernih, saya hidupkan lampu UV. Itu nggak langsung jernih dalam sehari ya teman-teman, itu rata-rata saya perhatikan itu sekitar 7 hari baru dia akan jernih total, tidak hijau ya. Jadi setelah disirkulasi selama 7 hari maka itu baru akan jernih. Nanti setelah jernih itu sekitar 1 bulan karena alganya sudah habis, maka ikan nila itu tidak selincah dan sebugar saat airnya berwarna hijau ya. Nah, jadi itu dari pengalaman saya ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman lain di kolam teman-teman bisa sharing aja ya di kolom komentar. Jadi begitu teman-teman. Baik, selanjutnya adalah proses pembersihan
ini ya jaring nelayan bekasnya. Jadi saya membersihkannya itu tidak perlu menaikkan atau memindahkan jaring nelayan ini ke ember atau ke wadah lain ya, seperti metode-metode saya yang sebelumnya. Jadi karena ini volumenya lumayan besar ya, ini lumayan bikin capek dan bikin sakit pinggang apabila saya harus memindahkan ini ke wadah lain ya. Jadi saya membersihkan dengan menyemprot air bertekanan ya. Jadi saya nggak punya alat khusus, hanya memanfaatkan kolam untuk sirkulasi ini aja yang menggunakan Sunsun JTP 10.000 ya. Kemudian saya kasih overstock, kemudian saya kasih selang. Jadi ini nanti cukup efektif ya teman-teman untuk membersihkan kotoran ikan yang menempel di bagian bawah jaring nelayannya ya. Nah selain itu juga ini fungsi stopperan ini juga saluran ini untuk mempermudah ya, jadi untuk meringankan cara saya membersihkan filter jaring nelayan bekas ini ya. Oke, bisa tinggal dihidupkan aja ini pompanya. Gini aja teman-teman. Nah ini kayak ini tekanannya udah, nah ini lumayan kenceng teman-teman. Nah tekanannya lumayan kenceng ya kalau untuk JTP 10.000 ini. Nah dari sini kan terlihat kotorannya mengalir ya. Kita bersihkan. Kalau mungkin teman-teman ada yang punya apa namanya, pompa untuk nyuci mobil itu jauh lebih bagus mungkin ya. Bahkan saya ini memanfaatkan yang ada aja supaya lebih hemat aja. Nah dari sana terlihat ya, dari pembuangan yang paling bawah itu terlihat kotorannya mengalir ya. Ini langsung masuk ke septic tank kotak yang di sana. Ini nanti tinggal dibolak-balik ya. Nah, karena yang di bawah pasti lebih kotor ya. Agak susah teman-teman sambil megang HP. Nah ini kan kotor, nah, tinggal kita flush saja seperti ini. Mudah sekali teman-teman ya, dan nggak bikin sakit pinggang ya, nggak perlu mindah-mindah jaring nelayan ini. Ini tinggal diratakan aja, dibersihkan bagian pojok-pojok sisi bawah yang lain. Baik, untuk pembersihan filter mekanis jaring nelayan bekas sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menormalkan aliran airnya ya. Pertama kita tutup dulu ini stop kerannya untuk pembuangan air kotornya. Dilepas saja. Kemudian untuk penormalannya yang tahap kedua adalah membuka ini ya, stop drainnya dari bottom drain di kolam utama. Ya, proses ini juga sekaligus untuk memplas saluran pipa yang ada di bottom drain ke chamber 1 ya, karena pasti di bagian bawahnya pasti banyak mengendap ya kotoran-kotorannya. Kemudian kita pasang lagi tatakan untuk penghalang ikannya. Nah, kita kasih pemberat biar nggak ngapung. Oke, nanti kalau ini sudah terisi air, ikan-ikannya akan kita kembalikan lagi ya. Nah, itu terlihat air sudah melewati jaring nelayan bekas ya. Nanti kalau sudah levelnya sudah sampai sini,
nanti dia akan mengalir ke filter biologis ya di chamber ketiga. Baik teman-teman, untuk proses pembersihan filter mekanis dan filter pengendapan kolam nila sistem ras ini sudah selesai ya. Jadi selanjutnya kita menormalkan level ketinggian air supaya sama seperti tadi. Jadi kita menambahkan air dari PDAM untuk mengkompensasi yang tadi sebagian terbuang di filter chamber 1 dan chamber 2 ya, sama sebagian terbuang saat proses pembersihan ya. Jadi proses pembersihan tadi menggunakan pompa, airnya diambil dari di kolam utama ini ya, yang relatif lebih bersih. Jadi untuk penambahan air hanya mengisi yang tadi selama proses pembersihan aja ya. Oke, sambil menambahkan air karena masih tergolong pagi, jadi dia belum, ikan-ikan ini belum saya kasih makan pagi, langsung kita kasih makan aja ya sambil mengisi menambah air kolam ya. Ya, terlihat nafsu makannya sangat rakus ya. Ini karena memang airnya agak hijau, jadi alga-alganya sudah mulai tumbuh lagi ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini, meskipun agak panjang ya. Jadi di sini saya hanya ingin sharing ya, ingin sharing pengalaman budidaya ikan nila sistem ras saya. Barangkali dapat menginspirasi teman-teman ya ingin berbudidaya ikan nila skala rumahan ya, dengan di lahan yang terbatas. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa dipencet tombol subscribe. Dan apabila teman-teman menyukai video saya kali ini, silahkan pencet tombol like ya. Selanjutnya juga apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing cerita mengenai kolam ikan nila milik teman-teman, bisa sharing-sharing dan cerita di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab satu persatu. Baik, terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.